Cerita kita hari ini, tentang Bandara Betoambari. Oleh karena channel-channel di YouTube belum ada yang membahas tentang sejarah Bandara Udara Betoambari, maka, Jalan Cerita Kisah, akan menceritakannya secara ringkas. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Pada awal Pelita II, tahun 1975 sampai tahun 1976, lapangan terbang perintis Betoambari mulai didirikan. Pada tahun-tahun itu, bahkan sebelumnya, masyarakat Buton jika ingin bepergian ke ujung pandang, masih menggunakan kapal kayu yang memiliki waktu tempuh seminggu tiba di ujung pandang. Saat itu, berawal dari kepala daerah tingkat 2 Buton, menyediakan pembebasan lahan yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari. Kala itu status lapangan terbang ini adalah penerbangan perintis. Pembangunan lapangan terbang perintis ini dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Daerah Penerbangan Wilayah 4 Sulawesi, Maluku Bapak M. Pangabean. Proses pengerjaan konstruksi dikerjakan oleh Batalion Zipur Makassar di bawah pimpinan Letnan Guntoro. Dikarenakan kondisi lahan terdiri dari batu-batu cadas, sehingga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar penerbangan, maka proses pembangunan membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang cukup banyak. Di samping itu juga menggunakan bahan peledak. Pada tahun 1976, lapangan terbang perintis Betoambari rampung, dengan panjang landasan pacu 820 kali 23 meter. Pada saat itu, Bupati Buton dijabat oleh Bapak Letkol Infanteri Hamzah, dan menunjuk Laode Makmuni BA yang saat itu masih menjabat Camat Betoambari, sekaligus dilantik sebagai Kepala Lapangan Terbang Perintis atau Pelabuhan Udara Betoambari Bau-Bau. Pengoperasiannya diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9, tanggal 22 Oktober tahun 1976, didampingi oleh Kepala Daerah tingkat 2 Buton beserta jajarannya. Seiring dengan kemajuan lapangan terbang perintis dan sistem pengelolaannya, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Buton Nomor 82, KDB, 78 tanggal 7 November tahun 1978. Lokasi area lapangan terbang perintis Betoambari Bau-Bau, seluas 58,14 hektar, menjadi hak milik Departemen Perhubungan Udara. Setelah 6 tahun berjalan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68, HK 207, PHB, 83 tanggal 19 Februari tahun 1984. Maka pengelolaan lapangan terbang perintis Buton
diserah terimakan dari pemerintah daerah tingkat 2 Buton kepada Departemen Perhubungan Udara. Berdasarkan berita acara serah terima tugas dan tanggung jawab pengelola lapangan terbang Perintis, tanggal 9 Mei tahun 1984. Lapangan terbang ini berganti nama menjadi Bandar Udara Betoambari Buton, dikepalai oleh Marten Rumondo. Setelah 1 tahun menjabat kepala lapangan terbang Perintis, Marten Rumondo mengambil inisiatif untuk melarang warga masyarakat berkebun di area lapangan terbang dengan bersurat kepada Kepala Lurah Katobengke pada tanggal 7 Maret tahun 1985. Isi surat tersebut adalah melarang warga masyarakat untuk menggali batu dan tanah di kawasan lapangan terbang. Karena aktivitas masyarakat sekitar semakin membahayakan penerbangan, maka Kepala Bandara bersurat untuk kedua kalinya pada tanggal 24 September tahun 1985. Isinya tentang larangan masyarakat atau penduduk Katobengke membuka lahan untuk berkebun di sekitar lapangan terbang Betoambari. Akan tetapi, isi surat kedua tersebut yang tembusannya ke camat, belum mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah daerah Kabupaten Buton kala itu. Sampai saat ini pun, kegiatan masyarakat pada area bandara masih berlangsung. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan penduduk sekitar akan pentingnya keberadaan suatu bandara. W1315 tujuan Makassar. Dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. Passengers of Wings Air on flight number IW1315 leaving for Makassar. Please board the aircraft to gate number 2. Thank you. Setelah sempat terlantar dan nyaris tidak dipakai selama 30 tahun, pada 2001, landasan pacu mulai ditingkatkan dan dilakukan rehabilitasi gedung terminal keberangkatan dan kedatangan. Perluasan ini seluas 525 meter persegi, dengan kapasitas penumpang 70 orang pada jam sibuk. Pada akhir tahun 2003, sebuah penerbangan swasta menyinggahi bandara ini, dengan pesawat yang berkapasitas 54 tempat duduk. Pada tahun 2014, pemerintah melakukan rehabilitasi gedung terminal, menambah luasnya menjadi 1.106 meter persegi dengan kapasitas penumpang 140 orang pada jam sibuk. Tahun 2018, bandara ini kembali dilakukan perluasan terminal, menjadi 1.358,82 meter persegi, sehingga kapasitasnya bertambah, menjadi 240 orang pada jam sibuk. Mohon perhatian, para penumpang pesawat udara Citylink dengan nomor penerbangan YG1381 tujuan Makassar. Dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 1. Terima kasih. Your attention please. Passengers of Citylink on flight number
QG1381 leaving for Makassar. Please board the aircraft to gate number 1. Thank you. Saat itu penerbangan melayani 3 kali seminggu dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Karena Bandara Beto Ambari hanya mampu melayani tipe pesawat berjenis ATR, maka Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazzi terus berupaya mengembangkan Bandara Beto Ambari, dan pemerintah Kota Bau-Bau pun telah menyediakan 70 hektar lahan. Pengembangan itu berupa peningkatan runway bandara hingga panjang landasan pacu menjadi 2.500 meter dan lebar 45 meter. Bandar udara ini berada di ketinggian 32 meter di atas permukaan laut, serta memiliki satu landasan pacu dengan lapisan aspal dengan ukuran panjang 1950 x 45 meter. Saat ini, maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju Beto Ambari, yaitu Wings Air 2 kali sehari dan Citylink sekali sehari dengan pesawat jenis ATR 72.